tenaga pendidikan, juga teman-teman, adik-adik semua yang saya sayangi. Sebelum Kak Dwi mendongeng, sebelum Kak Dwi bercerita, ya, kebetulan hari ini hari memperingati Hari Maulud Nabi. Jadi nanti Kak Dwi akan bercerita bagaimana sejarah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman siap? Teman-teman siap. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Dwi membawa temannya cantik sekali, namanya Cika. Siapa? Cika. Kita panggil ya, Cika. Cika. Ada nggak yang namanya Cika di sini? Mana? Ya maju. Ayo. Oke, panggil lagi coba. Cika. Gimana kira-kira? Coba di tas. Cikanya kabur. Cika kok di dalam tas? Nah, emang ngapain di dalam tas dia? Tidur. Oh, kalau gitu dibangunin ya. Kita bangunin dulu. Loh, kenapa kok malah keluar? Ayo masuk dulu. Nanti nggak jadi bercerita nih. Cika yang ngasih salam. Oh, aku yang ngasih salam toh? Iya. Kasih salam. Loh, kok diulangi lagi? Gimana kalau kasih salam, teman-teman? Nah, gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, anak cantik, anak ganteng. Waalaikumsalam, Kak Dwi dan Cika. Ulangi ya. Assalamualaikum, teman ganteng, teman cantik. Waalaikumsalam, Kak Dwi dan Cika. Alhamdulillah semua jawab. Tapi yang di belakang kayaknya nggak jawab itu. Siapa mau jadi anak soleh, tepuk tangan. Siapa mau jadi anak pintar, tepuk tangan. Siapa mau jadi anak sapi, tepuk tangan. Perhatikan, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Siapa tadi pagi mandi pagi? Ada yang nggak mandi? Siapa mandi pagi gosok gigi? Siapa mandi pagi pakai sabun wangi? Siapa mandi pagi pakai sabun cuci? Teman-teman konsentrasi. Nah, sekarang saatnya bercerita. Sebelum bercerita kita bersolawat dulu. Sallallahu ala Sallallahu
bayi yang lahir perempuan. Apalagi orang-orang atau masyarakat menyembah berhala. Ada juga yang menyembah api. Menyembah api. Dikisahkan, ya, dikisahkan ada seorang pemuda ganteng. Di sini yang ganteng siapa? Ganteng semua ya, yang laki-laki ya. Ada seorang pemuda ganteng. Kelak dia akan menjadi kakek Nabi Muhammad. Siapa? Kakek Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Bagus. Nah, Abdul Muthalib adalah seorang pemuda, ya. Pemuda yang berhati mulia dan berparas yang rupawan. Pada saat muda, Abdul Muthalib pernah bersumpah. Kira-kira sumpahnya apa, teman-teman? Nah, sumpahnya, dengarkan dulu. Sumpah Abdul Muthalib. Jika aku nanti dewasa dan mempunyai 10 orang anak laki-laki. Wah, mana itu? Banyak banget itu, gak ada cabe itu. Wah, iya ada teman yang tidur, teman-teman. Biarkan dia. Jika aku mempunyai 10 orang anak laki-laki dan dia bisa menggantikanku, maka salah satunya akan kukorbankan. Hah, dikorbankan? Kira-kira siapa yang nanti dikorbankan? Loh, teman-teman. Nah, atas sumpah itu kemudian Allah mengabulkan, yaitu Abdul Muthalib mempunyai 10 orang anak laki-laki. Nah, sebuah janji atau sebuah sumpah itu harus ditepati. Teman-teman, ada nggak yang pernah berjanji nggak ditepati? Siapa? Apa coba janjimu nggak ditepati? Sudah janji nggak mau nakal tapi barbarane nakal, itu berarti janji yang nggak ditepati. Nah, teman-teman, karena Abdul Muthalib sudah berjanji, maka harus ditepati. Bagaimana caranya agar adil? Dari 10 orang anak itu kemudian dibuat undian, teman-teman. Diundi siapa yang nanti nama undiannya muncul di kopior. Terus yang muncul ternyata siapa? Abdullah. Ternyata yang dapat undian itu Abdullah. Namun setelah Abdullah dinyatakan, berarti Abdullah ini yang mau dikorbankan kan? Ternyata penduduk Mekah tidak ada yang setuju. Tidak, aku tidak setuju kalau Abdullah dikorbankan. Dia adalah anak yang baik. Dia hatinya mulia, tidak pernah berbohong.
tidak pernah ingkar janji dan dia selalu membantu teman-temannya. Lebih baik anakku saja yang dikorbankan. Nah, salah satu penduduk Mekah ada yang bilang begitu. Namun atas izin Allah, akhirnya Abdullah tidak jadi dikorbankan karena seluruh penduduk Mekah tidak ada yang setuju. Kemudian diganti dengan 100 ekor unta. Teman-teman. Nah, kemudian Abdullah kecil menjadi dewasa. Dia menjadi pemuda tampan. Karena tadi orang tuanya juga tampan. Nah, banyak gadis-gadis cantik yang tertarik padanya. Namun hati Abdullah hanya tertambat kepada Siti Aminah. Ya, Abdullah kemudian menikah dengan Siti Aminah dengan pesta, ya, pesta pernikahan. Setelah itu, setelah beberapa bulan kemudian, teman-teman, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka Abdullah itu berdagang. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Abdullah berkata kepada Aminah, "Aminah istriku, izinkan aku pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Restui aku istriku, doakan aku." Kemudian Aminah menjawab, "Baik suamiku, semoga berjalan selamat." Nah, tapi apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman, sepulang dari berdagang dari negeri Syam, Abdullah sakit dan kemudian meninggal di perjalanan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal teman-teman, saat itu Aminah sedang mengandung siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sedih jadinya. Masih dalam kandungan, Nabi Muhammad sudah menjadi anak ya yatim. Nah, teman-teman, namun demi anak yang dikandungnya, Ibu Siti Aminah harus kuat, harus tabah menerima cobaan karena suaminya meninggal dunia. Tapo 1, tapo 2, tangan di atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan dilipat. Ayo duduk tenang. Oke, duduk tenang ya. Tepuk diam. Tepuk diam. Jika aku prok sudah tepuk prok, maka aku prok harus diam. 1, 2, 3, 4, sedekap mingkem cep. Ulangi, tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. 1, 2, 3, 4, sedekap mingkem cep. Nek wis cep itu mulutnya cep, tidak bergerak lagi. Teman-teman, ya, kota Mekah, ya, Aminah kan tinggal di kota Mekah. Ya. Kota Mekah adalah sebuah kota yang kecil, namun kebesarannya sudah didengar sampai ke penjuru dunia, sehingga orang-orang
berbondong-bondong menuju kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Nah, karena ramainya kota Mekah, ada satu raja yang iri kepada kota Mekah, yaitu raja dari Yaman. Siapakah kira-kira? Raja siapa? Raja Namrud. Salah. Bilang raja Israel. Raja Abraham. Raja Abraham itu terkenal dengan pasukan yang namanya pasukan gajah, binatang yang amat besar apa kecil kalau gajah? Tak bedai teman-teman, tak bedai. Binatang apa yang badannya besar, hidungnya panjang, telinganya lebar, tapi ada tapinya, suaranya kecil, hidungnya panjang kok. Suaranya kecil, teman-teman. Suaranya kecil. Salah. Pengen tahu jawabannya? Sedangkan pengen kenceng. Tadi cluenya adalah suaranya kecil. Jadi kamu jawabnya suaranya kecil. Suaranya kecil teman-teman, bukan gajah. Tapi suaranya kecil. Suaranya kecil. Oke, teman-teman. Tadi intermezzo. Nah, lanjut ya. Raja Abraham iri dengan kota Mekah. Kemudian Raja Abraham berkata, bagaimana orang-orang itu? Kotaku, negeriku yang sudah besar dengan bangunan yang lebih mewah, tapi kenapa orang-orang malah lebih suka pergi ke Mekah? Nah, karena iri, kemudian Raja Abraham mengumpulkan prajuritnya. Nah, prajuritnya dikumpulkan. Besok kita hancurkan kota Mekah, hancurkan Ka'bah, agar orang-orang semua pergi ke Yaman. Nah, kemudian prajuritnya menjawab, siap Baginda. Bersama-sama, siap Baginda. Nah, teman-teman, setelah persiapan yang matang, setelah rapat, hari kemudian ribuan pasukan gajah berbondong-bondong menuju kota Mekah. Bum, bum, bum. Bumi bergetar. Kota Mekah seperti ada gempa. Goyang-goyang. Karena tadi ribuan pasukan gajah yang memasuki kota Mekah. Tiba-tiba teman-teman, ketika pasukan gajah sedang jalan tiba-tiba gajahnya macet, tidak mau bergerak, mogok. Iya, gajahnya mogok, tidak mau bergerak. Mogok? Siapa yang pernah mogok nggak berangkat sekolah? Ada yang mogok nggak berangkat sekolah. Kenapa?
nggak mau berangkat sekolah, mogok sekolah, nanti mau jadi tukang angon kambing. Ini jadi tukang angon kambing kalau nggak mau sekolah. Teman-teman, ketika pasukan gajah mogok, Raja Abraham, prajurit, kenapa gajah-gajah ini nggak mau bergerak? Ya, karena itu atas seizin Allah. Gajah-gajah itu tidak mau bergerak, tidak mau maju, tidak mau mundur. Kemudian prajuritnya sebagian turun dari punggung gajah, dorong gajahnya, ayo maju, ayo maju. Tapi ternyata nggak mau, malah akhirnya gajahnya ngamuk. Gajahnya ngamuk, prajuritnya pada jatuh dari punggung gajah dan akhirnya keinjak. Alhamdulillah akhirnya mati, diinjak gajahnya sendiri. Tiba-tiba langit kota Mekah, langit mana ya? Nah, langitnya gelap. Tiba-tiba langit kota Mekah gelap. Apa yang terjadi teman-teman? Ribuan bahkan jutaan burung-burung ababil berbondong-bondong memasuki, mengitari kota Mekah, ya, membawa batu kerikil yang diambil dari neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Siapa mau masuk surga bilang saya? Siapa mau masuk surga bilang saya? Siapa mau masuk neraka bilang saya? Gak ada kan? Gak ada yang mau masuk neraka karena neraka itu panas. Ada yang pernah kena api? Enggak kan? Nah, teman-teman, tiba-tiba salah satu prajuritnya berteriak, apa itu? Apa itu? Ada api, ada api. Ternyata ada api, tiba-tiba api itu nembus ke dadanya. Burung-burung ababil itu melemparkan batu-batu kerikil dari atas langit, laksana hujan teman-teman. Kalau kalian kena hujan, semuanya basah kan? Nah, padahal itu hujan api. Bagaimana rasanya? Panas, gak hanya panas, badannya bolong-bolong, melepuh, bahkan hancur. Ngeri banget, ngeri. Seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah nggak lihat daun yang dimakan ulat? Bolong-bolong kan? Habis kan? Nah, tinggal apa? Tinggal tulang-tulangnya. Begitu juga pasukan Raja Abraha, pasukan gajah, tinggal tulang-tulangnya kayak daun-daun yang dimakan ulat. Nah, teman-teman, kalian tahu ada surat dalam Al-Quran yang bercerita tentang Peter belum, pertanyaannya belum sampai situ, tapi sudah bisa jawab. Surat Al-Fil. Siapa yang berani maju ke depan untuk melafalkan surat Al-Fil? Nanti tak kasih hadiah. Ayo. Oke, sini Mas. Sedangkan Mekan
Bismillahirrahmanirrahim. Alam jazam kaidahum fi taqi wa arsala alaihim labin narmihim bizatin min sijil wa ja'alahum nasim makul. Shadaqallahul adzim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu masih berdiri? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tepuk tangan teman-teman. Teman-teman. Nah, peristiwa pasukan gajah yang menghancurkan kota Mekah dinamakan tahun gajah. Nah, hingga pada suatu hari pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau tanggal 22 April tahun 571 Masehi, tiba-tiba langit kota Makkah kelihatan terang benderang. Ada cahaya yang menerangi kota Mekah, terutama rumah Ibu Siti Aminah. Saat itulah terdengar suara siapakah yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal? Iya, betul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Ya. Nah, seperti kebanyakan masyarakat atau penduduk kota Mekah, bayi yang lahir itu akan diumumkan di depan Ka'bah. Begitu juga bayi Nabi Muhammad oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Kemudian oleh kakeknya Nabi Muhammad digendong, dibopong. Tahu dibopong? Dibopong menuju depan Ka'bah. Kemudian ada penduduk yang bertanya, Wahai Abdullah. kok Abdullah? Siapa? Abdul Muthalib. Pintar berarti teman-teman nggak ngantuk. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama cucumu? Kemudian Abdul Muthalib menjawab, cucuku, gimana? Nama cucuku adalah Muhammad. Loh, kenapa Muhammad namanya? Itu kan tidak biasa di negeri Mekah. Aku ingin cucuku menjadi orang yang mulia, yang dimuliakan oleh seluruh umat manusia. Ya, jadi kemudian bayi kecil tadi diberi nama Muhammad. Seperti kebiasaan penduduk kota Mekah, setelah beberapa hari diasuh oleh ibunya, maka bayi-bayi itu akan dicarikan ibu susu. Ibu yang menyusui, tapi bukan ibu kandungnya. Ibu susu yang akan menyusui bayi-bayi dari kota Mekah dibawa ke desa agar bayi-bayi itu menghirup udara
Ibu Halimatus Sya'diyah. Siapa? Halimatus Sya'diyah, ya, dari desa Habasyah. Teman-teman, di desa tempat Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susunya sedang terjadi kemarau yang panjang. Rumput-rumput kering, ternak-ternak tidak menghasilkan susu. Namun setelah Nabi Muhammad berada di desa tersebut, desa itu kemudian menjadi makmur. Kambing-kambing atau domba-domba yang kurus kemudian menjadi gemuk dan menghasilkan susu. Nah, itu karena berkah dari Muhammad yang tinggal di desa tersebut. Teman-teman, kemudian perhatikan, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Pada saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, 4 tahun teman-teman, nanti ada pertanyaan, diingat-ingat. Saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, tiba-tiba datang malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dengan wujud seorang laki-laki. Untuk apa dia? Yaitu untuk membelah dada Nabi Muhammad, untuk dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya dengan air zam-zam. Kemudian setelah bersih dari segala hal-hal yang buruk atau hati yang tidak baik, semuanya yang hal-hal yang buruk dibuang menjadi hati yang suci. Setelah suci, setelah bersih, kemudian Nabi Muhammad hatinya dimasukkan kembali dan seperti tidak ada bekasnya. Kemudian teman-teman yang tadi sedang menemani Muhammad menggembala lari ke rumah. Ibu Halimah, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Terus kemudian Ibu Halimah panik dan mendatangi Nabi Muhammad. Nah, ternyata Nabi Muhammad sedang apa? Sedang duduk dengan wajah yang pucat. Nah, karena takut terjadi hal yang tidak baik lagi, akhirnya selang beberapa hari Halimatus Sya'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya di kota Mekah. Siapa tadi nama ibunya? Siti Aminah. Tadi bapaknya siapa namanya? Abdullah. Nah, kemudian setelah tinggal bersama ibunya saat berusia 6 tahun, berapa? 6 tahun. Nabi Muhammad diajak oleh ibunya berkunjung ke kota Madinah untuk berziarah ke makam bapaknya. Siapa nama bapaknya, teman-teman? Abdullah. Nah, kemudian Nabi Muhammad bersama ibunya dan pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman, ya, pergi ke kota Madinah berziarah. Sepulang dari ziarah, sampai tengah perjalanan ibunya sakit dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru berumur 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Teman-teman, nah, setelah menjadi yatim piatu,
Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib. Terus tapi baru 2 tahun kakeknya meninggal. Berarti setelah 2 tahun, setelah 6 tahun tambah 2 tahun menjadi berapa? 8 tahun. Pada saat 8 tahun kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Teman-teman, tadi ceritanya sampai Nabi Muhammad ditinggal oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya itu hingga dewasa. Nah, apakah pamannya seorang yang kaya raya? Pamannya kaya enggak? Nah, tidak. Ternyata Abu Thalib itu bukan seorang yang kaya. Namun atas izin Allah, sejak Muhammad diasuh, mereka tidak pernah kekurangan makan, teman-teman. Nah, pada saat Nabi Muhammad berusia 13 tahun, berapa teman-teman usia berapa? 13 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Sepanjang perjalanan langitnya itu tidak panas, mataharinya tidak sampai ke tubuh Nabi Muhammad, namun selalu ditutupi oleh awan. Jadi sepanjang perjalanan Nabi Muhammad tidak kepanasan. Hingga di tengah perjalanan Nabi Muhammad berserta rombongan bertemu dengan seorang pendeta. Ya. Kemudian pendeta itu menghadang Nabi Muhammad dan rombongan. Siapakah anak kecil yang bersamamu, wahai Abu Thalib? Teman-teman, tahu nggak siapa nama pendeta itu? Abu Hurairah. Nah, teman-teman, kemudian oleh pendeta itu Nabi Muhammad disuruh kembali karena takut keselamatannya terancam oleh penduduk Yahudi. Teman-teman, hingga kemudian Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang yang dewasa, ya, tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Dia selalu berkata jujur, dia selalu amanah. Ya, apa coba nama julukan Nabi Muhammad? Al-Amin. Siapa teman-teman?
Bisa duduk? Bisa duduk tenang? Ya, duduk tenang ya. Teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad bekerja ya pada seorang janda yang kaya raya. Nah, karena kejujurannya, kemudian Nabi Muhammad dilamar oleh janda tersebut. Siapakah nama janda itu? Ya, Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, setelah menikah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, beliau mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang bernama Qasim dan Abdullah. Siapa 2 anak laki-lakinya? Siapa? Qasim dan Qasim dan Abdullah. Oke, Qasim dan Abdullah. Nah, mempunyai 4 orang putri. Siapa namanya? Fatimah. Siapa lagi? Siapa? Siapa yang namanya Zahra? Bukan Zahra, teman-teman. Zainab. Berarti baru 2. Fatimah, Zainab, terus? Hah? Siapa itu? Yang berikutnya adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ulangi lagi coba. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan satu lagi Fatimah. Nah, teman-teman, ya Rabbi bil Mustafa wafir lana mama daya wasi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku ya Rasulullah. Sama-sama. Kun alaik ya Rafi asani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku ya Rasulullah. Salamun alaik ya asani. Nah, teman-teman, demikian tadi cerita atau kisah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa Kak Dwi dan Cika sampaikan. Teman-teman, siapa mau hadiah bilang saya? Siapa mau hadiah bilang saya? Siapa berani maju ke depan? Ayo, maju. Nggak usah nunjuk temannya, langsung maju. Ayo sini maju.
Maju aja, nggak usah malu. 3 orang anak langsung. Oh 2, 3. Yui. Haisa, Yui, Diva, Yui, Haisa. Tuh. Nah, yang bisa jawab tak kasih hadiah. Namun kalau nggak bisa jawab, mohon maaf, kembali ke tempat. Nah, siap? Ini pertanyaan dari cerita tadi yang terakhir. Terakhir tadi apa coba pertanyaannya? Nah, Nabi Muhammad beristri kan Siti Khadijah, terus mempunyai 2 orang anak laki-laki. Siapakah dia? Qasim dan Abdul. Betul teman-teman? Betul. Siapa nama 4 anak perempuannya? Fatimah, Zainab, Kusum, Ruqayyah. Ya, oke, betul ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ini yang satu lagi. Siapa nama pengasuh Nabi Muhammad yang ikut ke Madinah? Ummu Aiman. Tepuk tangan teman-teman. Nah, sebentar ya, aku ambilin hadiahnya. Yang cowok 3, maju. Oh 2, 3, cepat. Ayo maju. 1, 2, 1 lagi. Nah 3, oke. Maju ke sini. Ayo maju ke sini. Namanya siapa kakak? Fajar. Kakak yang satu. Nabar. Oke, siap pertanyaannya? Siap pertanyaan. Siap? Ngadep ke sana, biar temanmu melihat wajah gantengmu. Pertanyaannya, siapa nama Raja Yaman? Abraham. Oke, betul. Sekarang masih pertanyaan. Kalau kali ini masih salah, mohon maaf ya. Ini loh, kamu jawab dulu. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Oke, betul. Gak jadi mundur berarti. Satu lagi. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Diam dulu. Sedangkan tinggal siapa tadi? Ulangi. Ulangi. Abdul Muthalib.
Setuju? Bukan ayahku, bukan ayahku. Ayah Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Pintar teman-teman, tepuk tangan. Abdullah. Terus Kak Raffi, tunggu dulu. Kamu di sini dulu. Kak Raffi pertanyaan. Pada tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 12 April. Rabiul Awal. Tahun gajah. Betul, 12 Rabiul Awal tahun gajah atau 22 April tahun 571 Masehi. Nah, Kak Fikri, Kak Fikri, pertanyaannya apa ya? Siapa? Tadi pertanyaannya sudah untuk cewek-cewek tadi. Nah, anak laki-laki Nabi Muhammad 2 tadi. Wah, pintar sekali. Tepuk tangan teman-teman. Nih. Sudah? Kakak boleh balik lagi. Oke. Nah, teman-teman. Nah, tadi Kak Dwi dan Cika sudah bercerita dan kayaknya udah siang ya. Ceritanya sudah selesai ya. Kalian sudah capek ya? Nah, terakhir Kak Dwi mohon maaf apabila dalam menyampaikan cerita kurang berkenan, kurang seru. Ya. Nanti kalian kalau mau didongengin lagi bisa main ke tempatnya Kak Dwi. Di mana? Di Purworejo. Tahu Purworejo? Jambean. Nah, dekat Jambean situ. Di Omah Dongeng Marwah. Kalian kalau pengen diceritani lagi yang lebih banyak, boleh main ke Omah Dongeng Marwah. Tahu tak letaknya? Pernah ke sana? Nah, demikian yang bisa Kak Dwi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.